Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa', ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus kepada seluruh jamaah majelis taklim Turabun Nuri, dan kepada pemirsa Nutizen TV yang dirahmati oleh Allah. Mengawali pembacaan kitab kali ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat, serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban umat Islam. Yang pertama, kewajiban menjalankan ibadah sholat fardu isya, dilanjutkan dengan kewajiban menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan. Kita akan baca hadis yang ke-15. Al-haditsul khamisa asyara. An Sufyan amman sami'a min Anas bin Malik. Hadis yang ke-15 ini diriwayatkan dari Sufyan. Sufyan memperoleh riwayat an man sami'a, dari orang yang mendengar, min Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang semoga Allah meridhainya. Yaqulu, kata sahabat Anas bin Malik, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sabdanya, inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim amwati.
Inna a'malal ahya'i, sesungguhnya amalan-amalannya orang yang masih hidup itu tu'radu, dapat disampaikan, boleh diberikan, ala asyairihim, pertama kepada, dapat diberikan, dapat disampaikan amal-amalannya orang yang masih hidup ini kepada teman-temannya atau sahabat-sahabatnya, ya. Yang kedua, wa ala abaihim, dan amal-amalannya orang yang masih hidup itu boleh disampaikan, boleh diberikan kepada bapak-bapak mereka. Minal amwati, dari mereka yang sudah meninggal itu. Jadi amalannya orang yang hidup itu masih bisa sampai kepada orang yang telah meninggal. Wa in kana khairan, jika keadaan orang yang meninggal itu adalah orang yang baik gitu, hamidullah, maka mereka, orang-orang yang telah wafat ini, telah meninggal ini, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastabsyaru, dan mereka bergembira gitu. Fa iyara ghaira zalika, apabila ternyata orang-orang yang masih hidup itu tidak, orang yang meninggal itu melihat kepada orang yang hidup tetapi ghairu dzalik, tidak mengamalkan kebaikan, qalu, mereka orang-orang yang telah meninggal ini berdoa kepada Allah, mendoakan, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Ya Allah, janganlah engkau matikan mereka, jangan dikasih mati dulu itu. Hatta yahdiyahum hidayatan, sampai mereka telah mendapatkan petunjuk gitu. Jadi orang yang mati itu bisa mendoakan, orang yang mati itu bisa mendoakan kepada orang yang hidup. Kalau orang yang meninggal itu kondisinya tidak baik gitu. Faqala alaihi salamu, dan Nabi SAW beliau pernah bersabda, yu'zal mayyitu fi qabrihi kama yu'za fi hayatihi gitu. Orang yang meninggal itu, orang yang sudah mati itu dapat disakiti di dalam kuburnya sebagaimana ketika dia disakiti ketika dia masih dalam keadaan hidup. Karena beliau bersabda, qila, Nabi ditanya, ma izaul mayyit, bagaimana caranya mereka itu bisa menyakiti orang yang sudah mati? Qala, Nabi SAW bersabda atau menjawab, innal mayyita la yuznibu, bahwa orang yang mati itu tidak melakukan dosa. Wala yatanaza'u, dan orang yang meninggal itu tidak saling berebut. Wala yukhasimu, dan mereka juga tidak bisa bertengkar, tidak bisa ahadan kepada seorang. Wala yu'zi jaron, dan tidak bisa menyakiti kepada tetangganya. Illa, itu kecuali annaka, sesungguhnya engkau, in naza'ata ahadan, apabila engkau saling berebut satu sama lainnya, la buddha, maka pasti, ayasti, maka dia, orang yang saling berebut itu pasti akan mencaci maki walidaika, kepada
kedua orang tuamu. Fayuk zayani, maka keduanya itu merasa tersakiti indal asaati ketika orang itu melakukan satu kejahatan. Wakadzalika, dan begitu juga yafrohani, mereka berdua merasa bersenang, bergembira indal ihsani ketika keluarga yang ditinggalkan itu melakukan kebaikan dan melakukan fi haqqihima, pada hak keduanya. Nah, ini hadis yang baru kita baca. Nah, Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini telah dijelaskan bahwa amalannya orang yang hidup itu bisa disampaikan kepada orang-orang yang telah meninggal. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana di dalam ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwa wa alaysa lil insanin illa masa'a? Di dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa wa alaysa lil insanin illa masa'a, bahwa seseorang itu tidak akan memperoleh suatu pahala, seseorang itu tidak akan memperoleh suatu dosa kecuali apa yang dia usahakan. Jadi tidak akan bisa dosa apa amalannya orang lain kepada orang lain. Dosanya orang lain tidak bisa diberikan kepada orang lain. Kok kenapa? Kelihatannya itu berseberangan antara ayat dengan hadis tadi. Nah, di sini ada sebagian ulama di dalam mengartikan atau menafsiri ayat wa alaysa lil insanin illa masa'a itu sebagaimana yang dikatakan oleh Qalal allamatu Asy-Syaikh Fakhruddin Utsman bin Ali Az-Zailai fi syarhihi ala kanzil daqaiqi fi babil haji anil ghairi. Qalal al-allamatu, telah berkata orang yang sangat alim, allamah itu. Siapa? Asy-Syaikh Fakhruddin, Imam atau Syekh Fakhruddin Utsman bin Ali Az-Zailai fi syarhihi, di dalam syarahnya ala kanzil daqaiqi, di dalam kitab ala kanzil daqaiq fi babil haji anil ghair, tentang bab haji untuk orang lain itu. Haji untuk orang lain itu. Nah, di sana menurut kata Syekh Fakhrul Razi, di dalam kitab itu disebutkan wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang wa alaysa lil insanin illa masa'a, tentang ayat ini bahwa alaysa lil insanin illa masa'a, seseorang itu tidak akan memperoleh pahala, orang itu tidak memperoleh dosa kecuali apa yang dia usahakan. Kata Imam Syekh Fakhrul Razi di dalam kitabnya, beliau mengatakan faqad qala Ibnu Abbasin innaha mansukhatun biqaulihi ta'ala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum bil iman itu. Jadi ayat wa alaysa lil insanin illa masa'a menurut riwayat dari sahabat Ibnu Abbas bahwa innaha, bahwa ayat itu
ayat tentang wa alaisalin ila masa'a mansukhatun, itu ayatnya sudah dihapus, itu sudah dihapus. Ayat itu berarti ayat ini sudah tidak berlaku lagi, gitu. Ayat wa alaisalil insanin masa'a itu mansukhatun, itu yang menghapus ayat yang mana? Yang menghapus adalah walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dihapus oleh ayat surah At-Tur ayat 21, yang artinya orang-orang yang beriman itu nanti akan bersama-sama dengan anak cucunya. Ada anak cucunya yang soleh, itu mereka akan dipertemukan, itu. Dan ada lagi yang mengatakan waqila uridu bil insanin, kalimat yang di atas itu yang dimaksud bil insanin adalah waqila uridu bil insanin al kafir. Yang dimaksud insan di sini wa alaisalil insanin, yang dimaksud adalah manusia yang kafir, itu. Yang dimaksud adalah manusia yang kafir. Wa amal mu'minu, adapun bagi orang yang beriman, falahu, maka dia akan memperoleh masa'a akhohu, dia akan memperoleh pahala yang diberikan oleh saudaranya, itu. Jadi ayat ini sudah dijelaskan oleh Imam Fakhruddin berdasarkan itu sudah dimansuh, itu. Jadi ayat ini sudah dimansuh. Jadi hadis itu memperkuat bahwa amalannya orang yang sudah meninggal itu, amalannya orang yang sudah amalannya orang yang masih hidup itu masih bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal, itu. Nah, lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam? Kan ada idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Nah, ini hampir bersamaan, itu. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Apabila anak cucu Adam itu telah meninggal, maka terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara, itu. Kecuali tiga perkara. Apa? Yang pertama, sodakotin jariyatin, karena kita bacanya illa min salasin loh. Jadi badalnya adalah sodakotin jariyatin. Yang pertama sodakoh jariyah, itu yang tidak akan terputus. Yang kedua wa ilmin yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir wa waladin sholihin yad'u lahu. Nah, di sana juga disebutkan bahwa yang kotok, yang terputus amalnya itu, yang terputus amalnya itu disebutkan ibnu Adam. Amalannya ibnu Adam. Ibnu Adam itu masih umum, itu masih umum. Ada orang mana saja itu ibnu Adam. Orang Indonesia ibnu Adam, orang Amerika ibnu Adam. Nah, apakah semua umat ibnu keturunannya anak cucu Adam itu semuanya itu orang yang beriman? Kan tidak semua, itu. Tidak semua anak cucu itu beriman. Jadi kalau yang beriman itu akan sampai. Yang tidak sampai itu karena mereka tidak beriman. Tapi kalau sesama orang yang beriman, pahala yang kita berikan kepada orang lain itu akan sampai. Dan
Apalagi ketika kita berdoa, itu doanya orang yang hidup juga tetap akan sampai. Dulu ya, ketika zamannya Rasulullah juga para sahabat itu yang berjuang di dalam peperangan, banyak para syuhada yang gugur. Kemudian Rasulullah berkunjung atau mendoakan mereka, termasuk juga para kaum Ansor juga mendoakan. Di dalam ayat disebutkan walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka setelah mereka datang setelah terjadi mim ba'dihim, setelah mereka, dan mereka berkunjung ke kuburannya dan mereka berdoa memohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana, Rabbana wahai Tuhan kami, ighfir lana semoga engkau mengampuni kepada kami, yang pertama. Kemudian wal ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, dan semoga engkau mengampuni kepada saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman. Nah, ini berarti doanya orang masih hidup itu bisa sampai karena Nabi mengajarkan berdoa, apalagi ketika kita sholat. Dan juga firman Allah juga memerintahkan wastaghfiru lidzambika walil mu'minin wal mu'minat. Wastaghfiru, mohonlah ampun kalian, lidzambika terhadap dosamu atau karena dosamu atau untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat. Allah juga memerintahkan kepada kita, di samping kita memohon ampunan kepada Allah untuk diri sendiri dan juga untuk orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan itu. Nah, bagaimana kalau ada orang, apakah orang yang masih orang yang mani bisa, karena di dalam sabda yang lain, dalam hadis yang sahih juga dijelaskan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Man, barang siapa sana yang telah memulai yang telah mendahului fil islami di dalam agama Islam, yang mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam, tapi sunnatan, satu kesunahan hasanatan yang baik. Falahu, maka bagi orang yang pertama kali memulai itu, ajruha, dia akan memperoleh hasil daripada kreasinya. Apa yang pertama kali melaksanakan? Misalkan di satu daerah belum ada orang yang melaksanakan membaca sholawat. Di satu daerah belum ada orang yang membaca sholawat. Kemudian ada penggerak, ada orang yang menggerakkan, yuk kita sama-sama kita baca Barzanji, kita baca Maulid Tibai, kita baca Simtud Duror, kita baca Simtud Duror. Nah, dengan adanya bacaan Maulid, dengan adanya bacaan Barzanji, dengan adanya bacaan Simtud Duror, nanti di sana akan dibacakan sholawat. Nah, orang yang pertama kali memulai ini, dia juga akan memperoleh pahala, walaupun seumpama orang yang pertama kali itu sudah meninggal. Walaupun orang ini yang memprakarsai pertama itu sudah meninggal, karena beliau
tidak ada orang bacaan sholawat, kemudian dengan adanya organisasi atau jamiahan seperti itu, orang membaca sholawat dan sholawat itu tetap dibaca. Nah, orang yang sudah meninggal ini, orang yang pertama kali memprakarsai ini, falahu ajruha, maka dia akan memperoleh pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan dia juga akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakan ba'dahu, yang sesudahnya. Di sini disebutkan min ghairi ayyang kusok min ujurihim syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya mereka, tidak akan mengurangi. Orang yang membaca sholawat tetap akan memperoleh pahala. Orang yang dulu yang pertama kali memprakarsainya juga akan mendapatkan pahala. Orang yang membaca setelahnya itu tidak akan terkurangi pahalanya, sedikit pun tidak akan terkurangi. Tetapi sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang kusa min azwarihim syai'un. Man, barang siapa sanna, yang telah memulai fil islami, dalam agama Islam, sunnatan, satu kesunahan, tapi sayyi'atan, kesunahan tapi yang jelek, yang tidak baik, yang mengakibatkan perbuatan dosa, karena alaihi wizruha, maka dia juga akan memperoleh dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dia akan memperoleh dosa bagi orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Jadi double, akan memperoleh dosanya double. Dia pertama kali juga dia terkena dosa, sedangkan orang yang melakukan meniru dia dalam hal urusan dosa, dia juga akan terkena dosa. Mimba dihi, dari orang yang sesudahnya, min ghairi ayyang kusok, tanpa dikurangi, min azwarihim syai'un, dari pahalanya mereka. Jadi misalkan apa? Nah, misalkan dulu tidak ada judi, ya. Dulu itu tidak ada judi. Dengan adanya pendatang baru ini, ternyata judi itu diadakan. Akhirnya banyak orang yang suka, karena judi itu biasanya orang senang. Bahkan tidak punya uang pun sampai hutang-hutang. Yang penting bisa buat beli judi. Apakah judi togel, apakah judi yang domino, atau judi yang lain. Dulu tidak ada, sebelum ada orang ini tidak ada judi, tapi dengan adanya pendatang baru ini kok dia mengadakan judi, akhirnya banyak yang ikut. Nah, dia ketika pertama kali melakukan judi, dia sudah terkena dosa. Kemudian dia melakukan pertama kali juga nantinya akan diikuti oleh orang lain. Orang lain juga mendapatkan dosa disebabkan karena dia ada yang mengawalinya. Jadi dosanya double. Jadi orang-orang yang pertama kali juga terkena dosa, dan orang yang ikutnya, yang warisannya itu juga akan mendapatkan dosa. Bagaimana? Apakah amalan-amalannya orang sodakohnya itu juga akan sampai, ya? Sodakohnya orang yang hidup, kalau kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu akan sampai atau tidak, ya? Ini berdasarkan hadis, ya. Macam-macam pahala, ya. Macam-macam pahala, diantaranya pahalanya sodakoh itu. Sebagaimana yang diriwayatkan anna Sa'id bin Ubadah radhiyallahu an,
bahwa Sa'id bin Ubadah akho Bani Sa'id, dia adalah saudaranya Bani Sa'id. Nah, katanya tuwufiyat ummuhu, ibunya telah wafat. Nah, setelah wafat wahwa ghaibun, ibunya meninggal, akan tetapi dia tidak ada di tempat. Apakah dia di perantauan atau di mana? Ketika ibunya meninggal, dia tidak ada. Anha fa'atan nabiyya, karena ibunya sudah meninggal, akhirnya saat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Sa'ad bin Ubadah ini bertanya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun, fahal yanfa'uha syai'un an tasaddaqtu bihi anha. Itu pertanyaannya. Beliau menceritakan, inna ummi tuwfiyat, sesungguhnya ibuku ini telah wafat, telah meninggal. Wa ana ghaibun, sedangkan aku tidak tahu ketika ibu saya wafat. Nah, fahal yanfa'uha syai'un, apakah bisa bermanfaatnya sesuatu, in tasaddaqtu bihi, apabila aku bersodakoh dengan uang itu, anha, untuk ibuku, untuknya. Apa jawab Nabi? Qala na'am. Nah, jawabnya Nabi itu na'am, iya bermanfaat. Jadi amalannya orang yang masih hidup dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal, itu kata Nabi na'am, iya bermanfaat. Qala, kemudian saat ini berkata lagi, fa inni ushiduka, karena waktu itu kan belum sedekah. Qala fa inni, maka sesungguhnya ushiduka, saksikanlah olehmu anna khaitil mihrafi sodakotun alaiha. Itu sesungguhnya aku ini mempunyai kebun, di dalam kebun itu banyak buah-buahan yang sudah berbuah, maka akan aku sodakohkan buah-buah yang di kebun itu, akan saya sodakohkan untuk ibuku, untuknya. Jadi dengan jawaban Nabi, kata Nabi itu na'am, ya ada manfaatnya, maka Sa'ad bin Ubadah ini akhirnya bersodakoh dengan buah-buahan yang ada di kebun. Itu dalam hal sodakoh. Nah, soal puasa, apakah puasa juga bisa kita menggantikan puasanya orang yang sudah meninggal? Fahal, tentang pahalanya puasa, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qala, kata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sabdanya, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Itu yang sudah meninggal, wa alaihi siyamun, sedangkan dia masih berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Artinya ada puasa yang tertinggal sebelum dia meninggal, pernah meninggalkan puasa, berarti dia masih berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Soma anhu waliyuhu, maka boleh keluarganya itu puasa yang tujuannya untuk orang yang sudah
meninggal. Mudah-mudahan ini yang bisa sampaikan ada manfaatnya dan barangkali terdapat